Oke, ini kita hadirkan informasi sekaligus yang akan menjadi tema dialog kita di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini berkaitan dengan salah satu program unggulan dari Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini berkaitan dengan pembagian susu dan makan siang gratis ya. Itu dia, dengan menelan anggaran 400 triliun rupiah. Pilpres 2024 semakin dekat. Beragam cara dilakukan calon presiden dan wakilnya untuk merebut hati masyarakat Indonesia yang notabene pemilih mereka nantinya. Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mencanangkan program makan siang dan susu gratis bagi masyarakat. Kalau ditilik, anggaran program tersebut cukup fantastis, yaitu senilai 400 triliun rupiah. Dana itu dari relokasi, dana bantuan sosial, pendidikan, hingga kesehatan. Padahal, pemerintah saat ini sedang menargetkan sejumlah pembangunan infrastruktur hingga pengentasan kemiskinan. Pro dan kontra pun terjadi di ruang publik. Banyak kalangan menentang program yang memakan anggaran fantastis ini, ada juga yang mendukung demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat. Prabowo pun memasang target tinggi, 82,9 juta warga harus mendapatkan manfaat makan siang dan susu gratis ini. Namun target itu pun nyatanya bisa tercapai dalam 5 tahun kepemimpinan. Artinya, anggarannya pun tidak serta-merta dipenuhi, akan disiapkan secara bertahap. Mengacu pada data Kementerian Keuangan, anggaran pendidikan 2024 telah dicanangkan senilai 665 triliun rupiah. Sementara perlindungan sosial senilai 496,8 triliun rupiah dan kesehatan 187,5 rupiah. Realistiskah program ini? Atau hanya dijadikan komoditi kampanye, yaitu janji manis bagi masyarakat? Tim TV One mengabarkan. Proyek yang strategis yang ingin saya jalankan bersama tim saya, bersama Gibran dan tim kita semuanya, beri makan siang dan susu untuk semua anak-anak Indonesia. Termasuk ibu-ibu yang sedang hamil. Karena dia mengandung 9 bulan, anak-anak Indonesia akan hebat, tinggi-tinggi, kita akan jadi juara, saudara-saudara sekalian. Ya, itu dia ya, salah satu program unggulan dari Prabowo Gibran dan juga cukup optimis tadi Pak Prabowo sampaikan dalam pidatonya di sebuah acara. Langsung saja tanpa berlama-lama, kita akan bahas hal ini. Sudah hadir sejumlah narasumber kami di studio Apa Kabar Indonesia Pagi. Sudah ada Bang Indra Karismiaji, juru bicara Timnas Amin. Kemudian juga, selamat pagi Bang, dan juga sudah ada Bang Ciko Hakim, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, serta ada Mbak Sarah Joyo Hadikusumo, juru bicara TKN Prabowo Gibran. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Karena juga sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom, juga ada Bang Tauhid Ahmad, nih Direktur Eksekutif Indef. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar Mbak? Alhamdulillah, sehat. Langsung saja kalau gitu saya pertama mau ke Mbak Sarah terlebih dahulu. Program ini menjadi salah satu program unggulan. Bahkan setiap kampanye, Pak Prabowo dan juga Mas Gibran beserta dengan tim pemenangannya juga sudah melakukan aksi ini sebenarnya ke masyarakat, turun langsung. Tapi implementasinya nanti seperti apa? Realistis nggak sih Mbak dengan anggaran yang begitu besar? Menurut saya sangat realistis. Kenapa? Karena, nah ini saya harus koreksi diri. Kemarin itu saya sempat bilang ke masyarakat bahwa kita akan menjadi negara ke-67. Rupanya saya salah. Kita akan menjadi negara ke-77 yang akan menerapkan makan siang gratis. Sekarang sudah ada 76 negara, Amerika, Kanada, termasuk Thailand, termasuk India, Malaysia, Filipina, dan banyak yang lainnya yang sudah menerapkan. Mereka sudah terdaftar di dalam World Food Program milik PBB, dan semuanya bahkan 76 negara ini berkomitmen untuk mendukung negara lain yang mau menerapkan makan siang gratis ini. Jadi ini sebuah program yang kenapa kita katakan sangat realistis, sudah diterapkan di negara lain. Persoalan yang kita hadapi hanya soal mau atau tidak. Karena ini adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Dan saya yakin dengan kita menggenjot program ini juga bisa menggenjot ketahanan pangan kita. Yang dimana selalu masih jadi persoalan banyak.
Ya bersyukurlah kalau misalkan Bapak Ibu sekalian bisa untuk memberikan makan kepada keluarga. Tetapi realitanya kita masih banyak masyarakat Indonesia yang masih kesulitan untuk memikirkan bagaimana untuk memberikan makan kepada keluarganya. Dan anak-anak kita simpelnya seperti ini. Kalau misalkan dari segi otak, perut, dompet gitu ya. Kalau saya jelaskannya seperti itu. Bagaimana kita bisa meminta anak-anak kita menyerap informasi secara optimal kalau mereka lapar. Dan itu adalah realitanya. Jutaan anak-anak di Indonesia bahkan ke sekolah tanpa sarapan. Nah ini hanya persoalan political will. Oke, nah ini kalau persoalan political will, konsep ini sudah ditetapkan di beberapa negara, tapi yang jadi pertanyaan juga Mbak Sarah, untuk anggaran senilai 400 triliun rupiah ini apakah realistis? Dengan APBN kita saat ini ya? Betul, jadi kita harus melakukannya secara bertahap. Ini bukan kita menyatakan 2024 langsung ketok jadi. Ini sesuatu yang memang kita sudah lihat 82, sekian juta yang akan menjadi penerima manfaat ini itu baru di tahun 2029. Tetapi yang menjadi prioritas utama di tahun pertama ya 2025 dengan nanti pembahasan APBN dan juga tentunya 2026 dengan pembahasan APBN berikutnya itu slowly but surely kita bisa pertama adalah dengan anak-anak SD. Oke, jadi bertahap sekolah dulu ya. Bertahap, betul sekali. Tetapi kita goal kita adalah untuk semua anak-anak sekolah atau usia sekolah. Oke, goalsnya seperti itu. Saya mau ke Bang Ciko melihat program unggulan dari Prabowo Gibran ini dengan nilai anggaran 400 triliun rupiah. Luar biasa ya, kalau bisa bahkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud inginnya ngasih 3 kali makan plus 2 kali snack. Ya, itu kan kalau bisa. Nah, itu sangat ideal menurut kami. Dan gini, saya juga setuju dengan Mbak Sarah tadi menyampaikan soal political will. Nah, kita punya prioritas untuk kemana political will kita akan kita bawa. Tentunya kalau kita bicara tentang stunting, kita bicara tentang kekurangan gizi, kita selalu bicara tentang kemiskinan. Nah, disitulah di mana ada perbedaan tentang program kami dengan Mbak Sarah dan teman-temannya, bahwa kami lebih di awal pemerintahan nanti di periode pertama tentunya akan mengedepankan soal itu, di mana itu juga akan memakan anggaran-anggaran dari APBN. Nah, di mana anggaran APBN sekarang dikatakan lagi 600 triliun dan 400 sekian triliun ya. Dari mana realokasi anggaran itu mau diambil, ya kan? Penghematan yang mana? Sedangkan negara kita ini sedang giat-giatnya membangun, ya. Ada IKN yang pastinya akan dilanjutkan. Ya, kita juga di Ganjar Mahfud juga ingin mempercepat bahkan proses pembangunan IKN. Nah, ini yang menjadi pertanyaan sebenarnya. Jadi 400 triliun, political will saya setuju. Ya, banyak hal yang bisa terjadi di Indonesia karena political will yang kuat seperti BPJS, Kartu Indonesia Sehat, di mana universal healthcare itu di dunia sulit sekali terwujud ya, di Amerika juga sulit, tapi akhirnya bisa dilakukan. Tapi kan ada prosesnya tadi dikatakan. Nah, sedangkan proses ini kan ini janji politik untuk 5 tahun ke depan. Nah, gimana selama 5 tahun itu realisasikannya? Ini yang selalu menjadi pertanyaan. Itu aja sementara. Oke, tapi menurut Anda hitung-hitungan dari segi prioritas APBN nanti memungkinkan nggak dengan anggaran yang cukup besar itu? Menurut kami enggak. Oke. Jadi langsung saja, kalau dari tim Amin? Oke, kalau saya ada 3 poin ya. Poin yang pertama, kami di Paslon 1 sangat gembira dengan program ini. Kami ini kan semua orang tahu membawa tema perubahan. Sedangkan yang berdua ini kan melanjutkan. Ternyata program makan siang gratis itu justru melanjutkan programnya Anies Baswedan di DKI Jakarta. Yang namanya PMTAS, pemberian makanan tambahan untuk anak sekolah. Jadi kami sudah melakukan duluan nih dari tahun 2019. Jadi senang nih dilanjutkan malah program kami, bukan diubah, ya kan? Malah dilanjutkan program kami. Bedanya adalah dalam melaksanakan ini kami nggak perlu motong anggaran pendidikan, kami nggak perlu motong bansos, kami nggak perlu motong anggaran kesehatan. Kenapa? Indeks kami per kepala itu setengah dari indeks yang dibuat oleh Paslon 02. Jadi kami nggak perlu motong, tapi sudah berhasil. Kalau mau tahu caranya bisa datanglah ke kami, nanti kami ajarkan caranya. Dan saya luruskan, kami tidak memotong anggaran yang sudah itu yang disampaikan oleh Sekjen PKN kan, untuk akan memotong itu. Yang kedua adalah, bicara prioritas. Kalau di tim 01, prioritasnya adalah memenuhi kewajiban konstitusional. Tugas di bidang pendidikan
yang paling utama adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. 2 hari yang lalu kita baru dapat skor PISA yang paling baru. Nilai kita turun lagi. Jadi tahun 2018, kemampuan membaca kita levelnya itu di functionally illiterate, alias buta huruf secara fungsi. Jadi bahkan Bank Dunia mengatakan OECD mengatakan dampaknya adalah orang Indonesia dari seluruh bangsa adalah orang yang paling nggak mampu mencari referensi yang tepat, sehingga nggak bisa membedakan mana yang fakta, mana yang opini. Dan kelihatan kan, kalau di level atas aja nggak bisa membedakan mana kebutuhan ibu hamil dan bayi dengan mana kebutuhan aki mobil, ya yang di bawah kan lebih bahaya lagi. Artinya program tambahan asupan gizi ini relate dong dengan apa yang Anda sampaikan? Nah, justru dari semua kajian tidak ada yang menyebutkan kalau problemnya adalah kekurangan makan. Itu kajian Bank Dunia, OECD nggak menyebutkan itu. Jadi kalau kami akan fokus dulu ke mencerdaskan kehidupan bangsanya daripada untuk memberikan seperti kami di DKI Jakarta, itu bukan yang utama. Nah, yang ketiga adalah kita punya problem lain lagi yang juga bahkan ini hitungannya pelanggaran hak asasi manusia. Dan ini tidak kami lihat di program kedua paslon yang lain. Tahun 1948, 10 Desember itu adalah deklarasi universal hak asasi manusia. Artikel 26 menyebutkan kalau akses pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Sampai hari ini Indonesia itu untuk sekolah masih harus diseleksi dulu. Sampai hari ini. Nah, itu harusnya akses duluan dan itu menjadi program. Itu prioritas Anda ya? Prioritasnya adalah soal pendidikan, bukan soal apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Sarah. Karena nggak ada kajian akademik yang didukung oleh tapi kita jeda dulu. Apakah Baru Siap Pagi akan boleh hadir saat lagi untuk Anda? Tetap bersama kami.